Alhamdulillah pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk bertemu dengan Bu Ninis. Bu Ninis ini adalah Kakomli, Ketua Kompetensi Keahlian OTKP. Apa OTKP? Nanti beliaunya yang akan menjawab. Kegiatan ini adalah dalam rangka untuk masa pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru, khususnya untuk SMK Negeri 3 Bojonegoro. Anak-anak saat ini harus berada di rumah, jangan kemana-mana. Tetapi pengenalan sekolah tetap harus diikuti melalui kegiatan daring atau saat ini kita sedang memprogramkan podcast. Jadi nanti hasil wawancara, informasi-informasi penting dari Bu Ninis akan di-share di webnya sekolah dan anak-anak akan belajar dari hasil diskusi ini untuk mengenal sekolah lebih jauh. Perkenalkan, ini Bu Ninis dari Kompetensi Keahlian OTKP. Bu Ninis, tidak banyak anak yang tahu OTKP itu apa. Kalau anak SMK Negeri 3 yang sudah kelas 11, kelas 12 sudah paham. Tetapi anak yang baru ini kan dari SMP, dari MTS. Betul. Mungkin anak-anak ini belum mengenal apa itu OTKP. Silakan cerita Bu Ninis, apa OTKP itu? Terima kasih Pak Basuki. Saya kebetulan di SMK Negeri 3 Bojonegoro sebagai Ketua Kompetensi Keahlian Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran. Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran. Jadi perlu saya sampaikan bahwa di SMK Negeri 3 sebetulnya ada beberapa kompetensi keahlian yang semuanya itu yang dominan adalah teknologi. Tetapi untuk otomatisasi tata kelola perkantoran itu salah satu kelompok bisnis dan manajemen. Nah, di sini di otomatisasi tata kelola perkantoran ini memang anak-anak ini nanti outputnya akan dicetak menjadi tenaga administrasi, staf administrasi kantor, atau bahasa kerennya sekarang sekretaris Pak Basuki. Oh begitu. Ya. Jadi OTKP itu adalah membelajarkan anak-anak dan diharapkan nanti bisa mengelola administrasi minimal seperti sekretaris di industri atau di institusi begitu. Betul. Oh iya, saya kalau begitu boleh tahu ini apa saja yang dipelajari di OTKP khususnya untuk pelajaran produktif. Betul. Begini Pak Basuki dan anak-anakku sekalian, nanti ketika kalian masuk di otomatisasi dan tata kelola perkantoran SMK Negeri 3 Bojonegoro, ada beberapa mata pelajaran produktif yang kalian pelajari dan skill yang kalian dapatkan. Diantaranya yang pertama kalian akan di mata pelajaran korespondensi ini, ya, anak-anak nanti akan dituntut belajar berbagai macam bentuk surat, macam-macam surat, dan harapan kami, harapan kita sebagai guru itu anak-anak bisa membuat konsep surat dalam bentuk bahasa yang bagus, yang baik itu surat yang sifatnya formal maupun non formal. Itu yang diantaranya yang pertama tentang koresponden ya. Contoh suratnya apa? Misalkan kalau di kantor itu dia akan membuat surat atau mengkonsep surat apa? Misalkan surat edaran bisa, surat pemberitahuan bisa, kemudian ada surat niaga Bapak. Ya, jadi surat niaga itu ada macam-macam, mulai dari surat permintaan penawaran sampai surat klaim pengaduan. Kalau misalnya terjadi kesalahan pengiriman dan sebagainya, anak juga harus bisa membuat yang namanya surat pengaduan. Kemudian ada lagi kearsipan. Iya. Jadi anak-anak OTKP ini juga dituntut memahami tentang sistem kearsipan. Ada 5 sistem kearsipan di Indonesia. Ada sistem nomor, sistem wilayah, sistem tanggal, sistem kronologis, dan sistem abjad. Nah, masing-masing kantor tentunya menggunakan sistem kearsipan yang mana. Nanti ketika anak-anak PKL, praktek kerja industri lapangan, itu anak-anak akan tahu secara nyata di kantor itu menggunakan apa. Kemudian ada lagi Pak Bas, selain koresponden, selain kearsipan, ada kas kecil, pengelolaan kas kecil. Karena manakala seperti bendara begitu. Betul. Tapi yang kecil aja Pak. Jadi transaksinya hanya kisaran maksimal 5 jutaan. Sehingga dia membuat pembukuannya, buku kasnya. Iya, betul. Jadi ketika
ketika anak nanti di lapangan sudah bekerja bekerja dia di bagian sekretaris atau staf admin, maka dia akan mengelola kas kecil pimpinan, sehingga untuk butuh apa-apa sewaktu-waktu dia bisa handle, tidak perlu ke bagian keuangan. Gitu. Jadi ini saya boleh tanya nih, kalau anak-anak sungguh-sungguh dalam belajarnya itu, otomatis dia sudah bisa sebagai sekretarisnya pimpinannya begitu. Betul. Ya, mengelola surat, mengelola pembukuan keuangan dan seterusnya. Begitu. Komunikasi telepon juga, Pak. Jadi anak-anak itu akan diajarkan bagaimana teknik bertelepon yang bagus. Adabnya menerima telepon, menelpon seseorang. Ketika nanti mereka PKL ditempatkan di bagian resepsionis di depan, ya mereka harus bisa handle telepon, handling telepon baik outgoing call maupun incoming call. Sehingga bagaimana telepon keluar, bagaimana telepon masuk ini diajarkan di OTKP. Berarti dia itu juga termasuk bagian utama di kantor itu untuk pemasaran kantor itu berarti. Betul. Berarti itu kan membutuhkan sikap yang ramah, yang santun. Apakah itu juga termasuk bagian yang diajarkan di OTKP? Iya. Kepribadian itu. Betul. Ada standar presentasi pribadi, Bapak. Jadi bagaimana anak itu berpenampilan, bagaimana anak itu berkomunikasi. Karena di sini dominannya komunikasi. Ketika kita memberi pelajaran tentang telepon, itu dia juga harus memahami bagaimana teknik berkomunikasi yang baik dan benar. Ya, makanya ketika pembelajaran pun Bapak Ibu guru juga sering mempraktekkan presentasi itu kan dalam rangka mendidik anak-anak kita untuk pandai berkomunikasi. Ya. Tadi saya lanjutkan Pak Bas untuk selain kas kecil, kearsipan, koresponden, anak-anak juga dituntut bisa membuat atau mengatur jadwal kegiatan pimpinan. Membuat jadwal, schedule. Betul. Jadi anak-anak itu harus pandai membuat secara kronologis tentunya. Bapak pimpinannya hari ini kegiatannya apa saja, itu secara kronologis dia harus bisa membuatnya. Bagus sekali ini. Jadi anak-anak siswa baru kalau yang memilih OTKP, pastikan diri Anda akan menjadi orang yang terpenting di institusi itu, yang mengatur segala seluk-beluk di institusi itu. Jadi jangan kecil hati, OTKP peluang kerjanya sangat besar. Ini ngomong-ngomong masalah lulusan dari OTKP, itu kebanyakan dia nanti akan terserap di dunia kerja yang mana, Bu? Selama ini sejauh ini banyak sekali Pak ya output kita yang sudah diterima di berbagai perusahaan. Di situ sebagai staf administrasi, karena memang secara komprehensif anak OTKP itu sudah dididik mulai awal dari tadi sudah saya sampaikan, mulai draft membuat surat, kearsipan, telepon, membuat agenda pimpinan, bahkan misalnya pimpinan mau hendak keluar kota, dia akan mencarikan travel, misalnya dia handle semua, termasuk itu juga merupakan salah satu tugas seorang sekretaris. Tetapi secara garis besar saya lihat itu banyaknya di staf administrasi, Pak. Iya. Tapi juga ada anak-anak kami yang di bagian keuangan juga ada, karena memang sedikit banyak tadi saya sampaikan dia bisa mengelola kas kecil. Gitu. Berarti ini kalau lihat dari administrasi yang dikelola, anak-anak itu kan harus paham teknologi informasi, harus menguasai Microsoft Word, Office, ya semacamnya itu kan berarti. Berarti itu yang jadi pelajaran utama nanti di sekolah. Betul. Untuk IT memang anak-anak OTKP intinya yang utama harus menguasai Microsoft Office. Ya. Jadi mulai PowerPoint, Word dan Excel itu utama yang itu juga masuk di dalam silabus pembelajaran khususnya di mata pelajaran simulasi digital, Bapak. Gitu. Berarti ini input kita yang dari SMP MTS itu kan di SMP di sekolahnya awal itu kan sudah ada pelajaran. Kita tinggal ngembangkan saja. Betul. Jadi harus di sini anak-anak akan harus lebih menguasai prakteknya. Karena kita ketahui bahwa di SMK kan identik dengan skillnya ya Pak ya. Mungkin kalau di SMP teori, sekarang anak-anak harus dituntut bisa mengaplikasikan Microsoft Office yang sudah dikuasai, akan lebih detail gitu. Saat belajar itu kelihatannya menyenangkan sekali itu. Anak-anak bagaimana saat pelajaran praktek itu sikapnya? Apakah senang atau agak keberatan gitu? Gimana biasanya?
Alhamdulillah anak-anak sangat senang sekali Pak Basuki, karena ketika anak-anak handling telepon seperti itu, meskipun dia two way communication dengan temannya atau kadang-kadang dengan saya, itu anak ada rasa grogi. Oh, mempraktekkan langsung. Betul. Bagaimana menerima telepon secara kedinasan. Betul, itu anak-anak antusias. Ada yang sudah buat skenario, langsung membuat, sehingga komunikasinya akan berjalan dengan baik. Kemudian untuk surat Bapak, ini juga anak itu dituntut bisa membuat draft surat sampai dengan konsepnya saya lihat sudah betul apa belum, baru nanti diketik jadi net surat. Termasuk proses pengurusan surat. Tata bahasanya juga dikoreksi gitu ya, karena kan surat itu tidak boleh yang bertele-tele, tetapi juga tidak boleh yang terlalu singkat membingungkan orang kan begitu. Alhamdulillah ini semuanya sudah diajari. Jadi anak-anakku yang jurusan OTKP, alhamdulillah informasi dari Bu Ninis itu pembelajaran yang sangat-sangat menyenangkan. Dan kemarin saya sudah bicara dengan Pak Indra bahwa belajar yang efektif itu karena posisi hatinya senang untuk belajar. Apapun yang dipelajari akan bisa dipahami. Pelajaran yang sulit akan jadi mudah kalau belajarnya dengan niat dan hati yang senang. Insya Allah saya punya pemikiran anak-anak yang di jurusan OTKP ini akan semuanya berhasil dan berprestasi. Sehingga bisa mencari pekerjaan yang terbaik atau membuka lapangan pekerjaan. Anak SMK tidak harus menjadi karyawan, bisa menjadi bos. Ya, dengan bekal ilmu yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Dengan komunikasi yang baik tadi, maka jalinan kerjasama akan tercipta. Karena kompetensi yang diperlukan di abad 21 itu ada 4. Ya. Yang pertama adalah kreatif, kemudian kreativitas, kemudian komunikatif, dan kolaborasi. Critical of thinking. Iya, sekarang sudah diajarkan komunikasi yang terbaik. Tentu dengan komunikasi yang baik, yang santun, yang hormat itu akan menciptakan jaringan yang baik, dan jaringan itu yang akan membuat Anda berhasil. Betul. Kemudian ini Bu Ninis, satu lagi pertanyaan untuk anak-anak OTKP. Siap. Ya, kelemahannya OTKP itu biasanya apa? Di dalam proses pembelajaran atau sikapnya anak itu apa? Biasanya yang membuat anak ini tidak fokus di dalam belajar, misalkan. Iya. Begini Bapak, mungkin namanya spesialisasi. Ketika dia masuk di OTKP, anak-anak yang jelas kadang-kadang belum tahu apa itu otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Ketika anak itu belum tahu, ya aneh sepertinya. Ketika dia mempelajari, persepsinya masih belum. Tapi lambat laun karena memang di SMK itu kan skillnya yang dominan ya Bapak. Sehingga karena kita memberikan suatu skill terus-menerus, lambat laun anak-anak itu akan berjalan dengan sendirinya. Dia akan rapi, misalnya dalam hal kearsipan, dia akan melakukan kerapiannya. Berarti harus teliti dan cermat. Betul, itu anak OTKP ya. Iya. Kemudian komunikasinya juga harus bagus. Karena di situ ketika kita suatu saat begitu kita keluar kan pasti kerja. Ini kan pasti anak-anak sudah saya tekankan. Kamu yang penting komunikasi kamu bagus. Jadi attitude-nya bagus. Makanya tadi Pak Basuki mengendikan untuk abad 21 4C itu memang paling betul anak-anak harus menguasai ya. Jadi ya critical of thinkingnya juga berpikir kreatif. Jadi di sini anak-anak harus kreatif bagaimana membuat draft surat yang bagus. Meskipun ada bentuk bagus surat itu ya, mulai dari full block style, bentuk-bentuk surat itu banyak sekali Pak Bas anak-anak, tapi nanti akan tahu, oh ini bentuk full block, oh ini bentuk semi block style, oh ini bentuk official style. Jadi di situ anak-anak nanti akan bisa, harapan kami bisa mengaplikasikan ilmunya di dunia nyata ketika nanti dia bekerja. Saya yakin bisa, karena anak-anak OTKP adalah anak-anak yang antusias untuk maju. Ya, terima kasih. Saya doakan anak-anak OTKP semuanya berhasil. Terima kasih.